teng juz 8 niku setiap rasul diutus ya teng juz 8 mulai Nabi Nuh biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh bariku wa ila adina qaum Hud wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid itu pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh nih ngono. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, hujan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial ya ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza la sahirun mubin. Surat Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utawi surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi tesih teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin al ayat yaiku ayat turu awis salati atau ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat ngene iku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Uti Allah langkung kersa bi muradi lan kersane Allah bidzalika lan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran iki tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu fi idhofa bi makna min lan maknane min ayatun minal kitab. Al hakimi sifate Quran al hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno ayin muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istiqam ingkar nuti dawuh akana istiqam ingkar. Wal jar wal majrur halun dari hal min qawlihi ajaban bin nasbi lan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha itu dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dados isin iku an aukhena lafatan aukhena. Akan ana iku linasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An jenis kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing keceluk rajul utawa maring wong lanang minggu sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu itu an-angdirin nas. An dunia kelakuan mufassiratun angdir ngekei peringatan sira kowe ngekei peringatan sira khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing musuh ngekei peringatan al kafirin ing pira-pira wong kafir bil adab lan siksa wa basyir lan nyenteng-nyenteng sira Muhammad alladzina amanu ing ngomong sing iman anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lagum sak temne ketep kedue alladzina amanu bi anna lagum lan sak temne kedue alladzina amanu qada masjidin ana persiapan apik. Salah fasidin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik indaro bihim ana ngertani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Dimas bab perkara kodamu kang padha dicekno sapa minun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal.
Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satene ayat Qur'an di Qur'an al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkon-mungkon tangdir wa tafsir iku lasik rumubine kene sikir sing jelas bayinun sing jelas wa fi qira'atin kados karya kita la sakhirun inna hadza la sakhirum mubin wal musyaru ta kang den isyara ilahi maring dawuh la sakhirum mubin iku nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satune pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa lati as-samawati ing grobro langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi fi sittati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa, 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot lihat tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krono saktemene kelakuan ulang yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono kal samawati wal ardi. Zaman romono matahari tentu tidak ada napa jam. Li anahu krono saktemene kelakuan ulang yakun ora ana sama ing dalem kono-kono panggonan ing dalem saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun lan ora rembulan. Walau sa'a mau ngertakno sapa Allah la qala guna dene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan ardi. Film haten ing dalam sak kerdepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kerdepe mripat wal udulu ta pindah anhu saking khalqi film haten kenapa ngenteni 6 dina ora sak kerdepan tok iku li ta'limi khalqihi krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to tahapan. Tumasawa mongkon ning nguasani sapa Allah alal arsy ngatasi arat to mongkon ning munggah sapa Allah alal arsy ngatasi arat istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di iklan Allah Subhanahu wa taala yudab birul amro yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr ing keputusan utawa ing aturan bainal khalaiqi antarane pira-pira makhluk ma min syafi'in illa min ba'di ini. Orang ana wong sing iso nyafaati kumujud ya kok kang nyafaati sapa sapi li ahadin taimin zaidatun zaidah tambahan illa min ba'di iznihi kecuali sause untuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngrati kali maring pengucape kufar innal asnama tatame pro-pro berhala ku tasau nyafaati apa atam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mengkon Allah ayul khaliqu tiksedat sing nyiptakno al-mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allahu ka Allah. Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa. Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh bisa mita fil asli bidat. Ilahi kumaring Allah haratan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdaroni mansubani bi fi'li ma al-muqaddar. Innahu satamne Allah bil kasri istinafan wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu iku ya beda iku ngawiti sapa Allah minal adam ya beda iku menciptakan kawitan sapa Allah al khalqa ing makhluk kabeh bada tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana semai itu mongko nibalekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tani sangka kubur liya jizya supaya males sapa wa tiba tegese males sapa wa alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat bil istiqlan adil waladina wong akeh kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lagu tetep kedhi alladzina kafaru syarabun ta minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararati lan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno Bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa badiku prihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang wala di salah samsadian. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewa Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat sing diyakini ulama tafsir termasuk turune teng periode napa? Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum, sing wonten itu masih ajakan logika tauhid, ajakan syariat tauhid. Pun kalau terangan ini.
teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh bariku wa ila adina qaum Huda wa ila samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid itu pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh nih ngono. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial gitu ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut aja alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab. Aja alal penggawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidah ingkang siji. Innaha dalam syai'un ujab. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada nopo Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pengirane nopo akeh. Sehingga ajaran pengiran sitok dianggap nopo aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal-usulnya ini. Asal-usulnya benar kok? Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinna. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon sik ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada prasakti, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yazdan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini rumah. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sitok. Ini yang disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Innaha adalah syai'un ujab. Itu aneh. Terus wantolakol mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum innaha adalah syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan.
Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau balani malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita nih. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu itu enggak. Walhasil di tempat ibadah itu resawadah dituduhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, dikut. Cara mereka apa? Yang digunung apa? Pak, nawa kapal di kalung yang paling kecil. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaala hada di alihatina. Alihah itu jamak ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaala hada di alihatina innahu laminat zalim. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak. Bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Sisi. Mboten dari sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiran lahu. Walhasil wong-wong apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Ibrahim. Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing mrotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nah kok gue lu goblok berhala kok nah aku goblok perkara takut berhala perkara itu jawab gue lu goblok berhala kok napa mulane nabi kok mulane kula nu ra setuju ajaran iki untuk teman-teman dalam semua tradisi nabi mesti tau miso dan itu riwayatnya sah akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali masa abuduna napa juatar kakeane ufil itu artinya napa kakeane miso ufil lakum bali masa abuduna. Oh, dua tar randi utek. Apalah tak? Dua tar randi utek. Ngaku takok kowe ra oleh mergo mesti ra iso ya. Wah, kok malah mek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah alami ini. Anit tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu ning gone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mek madhep langit. Ini yang disebut ayat panazor nazrotan bin nujum. Pakola ini taklim. Pasal angumut diri. Pakoi. Kenapa terlentang? Lorong. Ini saking. Aku lorong. Hubungannya apa lorong terlentang? Dari lintang pengeran. Ya aku jaluk ben mari. Jaluk ben lintang. Tiba aku pengeran. Goblok lintang dijaga atau lintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi. Jam 6 mulai mikir. Jebule dan kita-kita ini apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falam majana alaihi lailu apa? Kau tak bakola hada apa? Rabbi. Ya tenteni pangeran lintang itu sakti tenteni. Sesuai hilang. Piye? Jika dari pangeran, akhirnya sepakatan wah, nah hilang pasti itu dari apa? Pengiran, penting bulan ini rada gede, rada macam dari apa? Pengiran. Tindak hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Hada akbar, luwih napa? Gede. Orang gede hilang meneh, dibule ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nggih kula niki pesen ya nek ngaji kula. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah. Hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah, Tuhan, ya, Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran,
Rembulan dia gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu. Lah, ngono nak gagal kabeh terus pangerane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah. Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim juga gak kok. Ya pangerane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Iki disebut wa khalaqakum wa sama. Itu asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan nak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenang, sampai bro-bro itu meteli. Kamu itu apa paham? Goblok agak dicontoh fisik kan agak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotor. Nabi Musa ngoten. Ketika tukaran ambek Firaun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeranku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeranku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerane wetan mbek kulon. Nabi Musa pasti ku yo anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Firaun ya enak. Aku mlaku ngetan kulon ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbi samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru wis jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek kok enak ora goblok. Ya haman nulis al ali abdul asbab samawati fa afdal ya ila Musa. Saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kae Firaun, baru kae apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Firaun. Yaiku piramidane mek jatahe napa? Pak, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol napa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin ta, tapi kok sik akhirnya ngongkon carane insinyure. Haman aku gaekno bangunan sing dhuwur. Tak deloke ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi napa? Piramida. Iku dhisik dinggo Firaun ape nantang pangerane sinten? Musa lali abtalu ila ilahi napa? Musa wa inni la azunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung keliru kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Firaun. Mereka matekno argumentasi Firaun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Firaun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra itu dari pangeran, orang duwe napa? Tentu orang tahu Firaun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Firaun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Firaun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Firaun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Firaun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Firaun tidak mungkin Tuhan. Jika pengawal-pengawal Firaun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Bersama nama Al-Qur'an dong. Kenapa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Firaun punya rapat rahasia atau tani rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah amin aksal wajah arojulum min aksal madinatin apa? Ya qala ya Musa innal mal ayat tamiru nabika liyak tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Firaun kalah. Kita sudah ini apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal.
Muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Bukan apa, tapi apa? Wa rabbaka. Bukan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka. Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut saja wididat yang semuanya tunggu. Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan tadi itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nak pangerananmu ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pangerananmu sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengiranganmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiranku sitok gawok meneh. Mas, urusan dunia itu wakil. Kok pengirannya sitok mesti kurang. Paham kenapa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat. Termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu. Kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dia tidak janggal karena Tuhan satu. Kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa-dewi, Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan juga cara koding, mau itu kodam. Nah kodam itu terjemahannya buruk, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau di perewangan kalau nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua kodam. Mana nih nak diterjemahkan? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bobudul, bojin, memalaikan, bombol, ono mau gua mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab ono apa? Hodam terjemahannya apa? Perewangan. Hodama ya dulu hodama khotim mana buruk. Candalan itu nak cara pondok jadi khotim. Kedaran di buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Khotim. Ngomong tentang Jawa itu setengah kali. Nah sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Pak, sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun, bakso. Ya itu ya itu tadi ya. Memang ya itu memang proses infiltrasi bahasa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun apa? Sampun bakso terjemah.
Anak sekolah nih, sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Berarti sekolah nih sekolah. Paham ya? Jadi ini bentang ngetok yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak, karena urusan dunia nopo banyak. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kedua, kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoke nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ora bae kok ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alas sopo. Nak segoro kidul mbok sapa, nyiloro sapa. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gedhe, amit mbah badhe niki. Dia tidak paham, amit mbah apa ya ora. Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tangan itu kaget. Orang siap, ono tonggo, jadi apa? Rasul. Nah, ini ono tonggo tinggi, ya kuno. Kenapa? Gue jadi menteri, wak seneng. Gue kenal menteri, seneng. Perkara ada orang tangga. Jajal lah menteri yang tangga, ini seneng. Itu satu, paham? Kita orang ngayu seneng, jadi orang ngayu yang tangga. Murah itu seneng-seneng. Toko plek, wih sunat uang. Uang ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunat uang. Akhirnya orang Arab kaget ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Ya. Waktunya diperparah. Gawoke diperparah ketika para rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Makire wong Mekah niku katakan Abu Jahal senengane jaraki. Beto balung sing pun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disambyono ning raine Muhammad. Mah iki lho kok tangi meneh. Sing disebut aidatun naidoma. Warupatan, rupat itu yang jujur. Jadi orang kafir senengane ngeremet-ngeremet balung ning ngarepe Muhammad terus disawurno Muhammad. Iki lho Mas sing jare sampeyan tangi men. Malah parah meneh. Wis ngono sing gowo risalah jek kere nek Muhammad terus yo malah ora ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan, akhirnya wong kafir muni. Manfaate iku kepengin opo lho, Mas? Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara kaya rapi tak kabehno. Nak golek duwe ya tak kei duwe. Sementing wis gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya aku tak posting kok. Posting ambek pangeran dihibur merah aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita kok langit. Tambah aneh meneh. Ada kan 3 yang ditompo, 4 luwih napa? Aneh. Paham ya? Wah, kira orang kafir harus tambah ngomong lah jadi ini Muhammad kena sihir, wajnun, majnunu buat pikir wonge, dan sarap, wes apa parah, tambah duit tambah nopo. Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad nopo diterima? Ini ku kembali ke akal sehat, kembali ke akal sehat. Nyata misalnya, kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Ini disebut Quran kanu ya'budunal apa? Jin. Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib ini.
Makanya ngendikan ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gak di keramat, seorang nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iktaro batista atuwan syakfal qamar wa iyaro ayata yuridu wa yaqulu sikrum mustamir wa kadzabu wa tabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu kejayaan. Nabi Soleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Soleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham ya? Akhirnya apa? Adu kedijayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batita atuwan sakal. Kuwi ku Abu Jahal terbelar tenan. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Kondol tenang. Bukti nak aku nabi, bulan itu tak pecah ya. Pecah tenang. Orang kafir melihat. Sehingga mereka terus wakat dan buatlah bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo iya tukang sihir naik dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, Pak. Tahu napa? Ngaji. Tahu guru. Jadi muni takdir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Masnun napa? Masnun saiki mudah kelas napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai wedi kan? Ya lumayan ora wedine napa? Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang kayak nobel itu ya gedeng teman-teman. Lumayan orang wedine. Wong benar wedine ben apa? Kiai. Senajan to ya wedine liwat jalur kiai sing napa? Sing dukun, sing napa? Nobel. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Betul gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya tinggi ya itu gede jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus, semua Nabi gitu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksud kula. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini mau dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Jadi kalau orang Jawa gak orang Jawa. Nah ana wit gede muni amit bae. Paham ya? Apa ngetok wit gede di ruwatan de menara pamit mari kuah. Wah aku mlebu alas amit bae go maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kaya. Paham ya? Lah kepercayaan begini ini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya untuk status takir, ya? Akhirnya untuk status apa? Tapi lumayan naik kelas, sama Pak Junun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ini pun lumayan. Lapas mulai begini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan yang rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, Suhaib. Akhirnya majikane ra trimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong liya. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang konsepsi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami Kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linna sinapa ajaban.
Nah, tegene juz 8 istilah aji betum anja akum dzikrum min rabbi. Kenapa setiap orang rasul, setiap ajaran rasul kok anggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un uja. Nah, ana ajaran pangeran tok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Kode-kode keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk untuk siji itu buat lorong untuk angel. Nah siji kan paling ganti jeneng. Misalnya saya yang tidak ada kembarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya. Karena ngeleh-ngeleh jeneng. Jadi Allah menentuk kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Dan apa pirang-pirang jadi telu itu lumayan. Telu kan jadi apa? Paham bisa terus sama ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya. Nah itu dianggap ajarannya dianggap apa? Aneh. Ini asal usulnya logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu ada kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Sahara tu napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bulan. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Dengan asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Ini disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cetak. Barang dicetak terus di kamar-kamar atau diri. Ya sama seperti mitologi Jawa. Berbuat wis kubur di sawangannya orang penunggune Mbah Sepo. Mau segoro nak mbak biasa juga wisata. Tapi nak mbak kubur di kok segoro gitu ya orang penunggune. Kok yang Jawa kan? Ya itu memang kuno, cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa biasa. Baru wes budi sama ada orang tinggal apa? Foto jimat yang nonton, keren orang tinggal biasa. Baru wes guberang semua macam musuh itu. Sama ada orang tinggal. Nah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dan itu kuno, bukti kalau kuno misalkan biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin isabil arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh ini pun mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddau wala suwa'u wala yahuta wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Jika setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung itu. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik dianggap biasa, terus gugur di sawangannya orang apa? Penunggu. Bahagia. Nah, mulanya delalah berlolo wabah itu diyakini tahu perkara itu. Tua, nah tua dianggap gue penunggu. Delalah kersane Allah itu tua Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tua. Wong tua wae kok hebat, lho ora critane iku nandi tua-tua sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq, rumah yang apa? Tua. Bersama roh kabeh. Kena opo tuwa kok hebat kowe ora ora tau usul iki kok. Mergo kowe nyai liyan-liyane tuwa identik dengan makhluk kan. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tahu. Paham ya? Mulane anto diro beti alito iki nawal akiki nawar rukai sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud.
Ora kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Enggak, untuk mereka orang murid ta'ifina wal akifina wal rukai. Ya mulai sekarang bisa ngerukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini kan mau di duit juga haji, tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk apa? Tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Menurut wa ta'ala alladzi dza'ala kang gawe sapa lati asamta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang data dia ing tegese sing duwe sifat terang benderang nuren tegese duwe nur wal qamara lan Allah gawe ing rembulan digawe nuron ing duwe cahaya waqad darulan ngira-ngirakno sapa Allah utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayru saking sekirane mlakune qamar Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat. Rupane samaan yatun wa isru naman jilan, yaitu duwe 28 tempat. Di samanin wa isri nalailatan ing dalem masa 28 dina. Minggu lisahrin saking saben-saben bulan. Waya tatiro lan nyimpen ora ketok apa komar lailatae ning ngromungi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailata ini ingkana lamun ana ajaru salah dinayoman. Au lailatan utawa mung istitar suwengi ingkana lamun ana posari kutit atan wa dinayoman iku mung 29. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Ya, antarane 29 30 dadi misteri terus. Iso lailata ini iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana dil komar adat dinina ing wilangane pira-pira taun wal kitab lan ngerti ing kitab makola orang yang sakno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak la abadan ora kok krana dolanan ta'ala mahdur Allah andai kata kono al abad yufassirul ayati liqaumi ya'lamun sebagian qira'an yufassirul ayati liqaumi ya'lamun yufasil merinci sapa apa bilya iklan ya wanuni lan yubayin sing jelasno sapa apa al ayat ing pira-pira ayat kaum yen kedue kaum ya alamuna kang ngerti sapa kaum ya tetep baru nanti kang angan sapa kaum inna fisilafilai satamna ing dalem perbedaan bengi wana hari lan dina bisa di kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wan soli lan kurang wa malan perkara kala ingkang nyetano sapa apa samawati ing pira-pira langit min malaikatin saing malaikat wa samsin lan srengenge wa qamarin lan rembulan wa nujumin lan lintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin saking hayawan wa jibalin lan gunung wa biharin lan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin ini dadi pira-pira pertanda dalalatin dadi pira-pira pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah taala di kaum ing kedue kaum yang takwa kang takwa sapa kaum kuwi ngopo bayu minu namung gelem iman sapa kaum khoton tertentokno sapa apa ing kaum minu dizikir lan kasebut li ana rum krana atene kaum sing mukminun al-muntabiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat innal ladina satanung akeh lair dina kang ora arep sapa ladina liko ana ing ketemu ning ingsun dibati kelantangi saka kubur warodulan padha puas sapa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya dalam akhirati hale dadi penguripan akhirat li ingkarihim krana ingkari wong akeh lan maring al hayatil akhirah wat ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayati dunya sakanu sing ngrasa nyaman sapa ngakeh ilaha maring al hayati dunya waladzina lan akeh gungkang te ladzina ayatina sing pira-pira ayat kita wa buluna lali kabeh lali dala ilawah daniyatina patuhe an ayatina dala iliwah daniyatina tegese dalil-dalil keesaan ingsun iku wa buluna lali kabeh tarikuna tegese ninggal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayat ini ulai kau tengkon-kono kabeh ku makwagum tegese utahe panggonane ulai kaya anarun roko
Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh ira diguna nglakoni sapa ngakeh nasiti sanging musikan wal ma'asi lan pura-pura maksiat. Innal ladzina ta'tunungake amal kang padha iman sapa ladzina wa amil lan nglakoni sapa ladzina sholihat ing pura-pura ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nunjukno ing alladzina. Yursiduhum tegese nunjukno sapa Allah. Yursiduhum tegese nunjukno hum ing alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman bi iklan apa? Di ayat ala gambare ana gawe sapa Allah lagu maring wong iman sing saleh. Nuron ing nur. Ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bi iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Tajri rumakum tahtihim saking isor-isore ahli jannah apa ala anharu biro-biro sungai. Fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat. Dakwahum ta'iridane utawa pengucapane wong akeh biya ing dalam jannah. Etola burung tegese utawi golekane wong akeh di mamaring perkara. Ya tawuna kang tenung sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalam swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanaka Allahumma. Subhanaka kan suci panjenengan Allahumma Allah. Ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu itu baina aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi iku ben iki ku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Maknane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talaku iku ben apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara binarum kang ing dalam antarane alladzina. Dia ing dalam kana iku salamun ku kata salam. Wa akhiru da'wahum akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terang masalah falak sithik. Wallazi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat inina lakum wa hisab. Yang jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Ya, sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya, sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400, berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkan fungsi asam sanopo. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbulah, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di mana itu, dan sampai di dua iman, di sains, di dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni, yaitu misalnya ini sumbulah, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4 yaitu Arabi, Wasoek, Walkori, Basita itu cara Jawa orang musim labok, kemarau terus apa? Hujan terus apa? Kori itu cara mereka yang antara ini hujan sampai marah Kori dari jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khotul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Jadi katulis istiwa sama bahasa apa? Khotul istiwa. Istilah Jawa dari apa? Katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kalau ini gosip belajar falak secara bahasa Arab.
santri iso ngaji, misalnya wiridan kok ora roh ilmu, itu padha goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman ora ilmu iki. Ya ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12 jam. Terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang diliwati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa di Elmoni. Ini disebut khotul apa? Istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada alladzi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptaannya, yaitu huwallazi ja'ala samsara. Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo Allah. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi itu sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Setu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejat, boleh Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit. Cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Wilang suwe tambah, suwe ilang. Maksudnya nggak sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit, 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dari dino. Misalnya sampai saya kita berdiri, ini ben sampean latihan mikir, orang pengen ngaji wiridan. Enggak, karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mau seneng ilmu rambu istighosah. Kalau Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mun kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pengiran nggih tebak-tebakan tiap bulan niku rong dino istisar. Berarti tiap bulan ana misteri rong di. Nah, lan dirune mulai Saban. Rong dino ping pindho. Dadi napa? Badan. Ane saiki tahu stres kertas Saban di awal. Nah, tinggi emosi ku ana pemerintah. Paham ya napa? Kalau terang lagi masalah saya. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu kan ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ya gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi itu jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Jadi ini jadi Nabi Dewan Raina. Usul yang pengeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah itu dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin di Jawa Nabi Musa. Nabi jadi Jawa. Namanya jadi Nabi faktor Sinten. Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun dijewer, Nabi kepas Nabi Musa wiridan itu enak wiridan, Nabi Harun mimpin rapetut, kau jadi nyembah anak sapi, mulai jewer.
Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini. Padahal kakaknya, Nabi Musa ini kok adik itu. Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nama. Ini ku wonten tahun ini. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mengenai ketika Kanjeng Nabi, wayatako robis zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Ya, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayatako robis zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kiri nani cepat. Saya kira dino kayak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah, itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub, matahari tak berdekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sama ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X. Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas Fathul Istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu, wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah suradian duwe, radian proposal malah. Sama nih, orang wadise itu suinau tenan, para pangeran tenan. Itu teke waras, hatinya gini kok waras. Jadi nak rapati roh lain diwari roh pangeran. Paham? Waras apa? Jadi teke waras, hatinya gini kok waras. Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah barzakul layakdian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, dari jilzatil ardh, karena gempa ini bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, itu sama semua. Teorinya Quran, teori modern sama. Bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai dari jilzatil ardh, dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Tapi kita nggak tahu paham. Ini kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan? Gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelasnya dimulai sistem matahari yang tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa dielmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib
tertib masih bisa jadi ilmu. Kita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ya, sekali-kali mau bongkot terus. Dua sedikit tenang ini ilmu nih pengiran. Artinya terus dia masih kita alamu ada tersin kamu bisa tahu. Karena ketertiban tata sur yang kontinu sekian miliar tahun, orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, itu ilmuwan lah itu terus bingung. Mungkin suara tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut dilatil ardu wa akhrajatil ardu asqal. Ini mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong internet tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib, jadi ilmu itu lita'alamu ada tersinina apa? Wal hisab. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni. Wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nek wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang. Sesuai wong kan mikir, agar dipajang kok dia anak. Oh perkara ini sperma sangka lanang ning itu. Karena ono ora dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat apa? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta sperma ning tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe-suwe dicek meneh. Ternyata di bayi ra kabeh cuma sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi Nah, tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara kaum azin kita benar pengiran. Ketika wala di jalan sampai di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada tersinina. Kalau bisa, kamu bisa tahu karena polanya tertib. Karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Nah, tapi kalau nanti sudah zilatil ardu zilzalah, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intar apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas Irian Jaya itu masih sekian, diaranya es abadi. Saya ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi kata pulau lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kandangnya akeh. Cara kacau pulau cerita. Pulau kiamat itu rapati, rame-rame. Mati loh itu lebih dewi asli. Tak angen-angen ya bener. Nah kiamat tak bener-bener barang. Akeh ngancane. Lihat mati wah nopo. Goblok mau mesti kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati apa? Iya. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenisnya ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama karena ilmu itu universal. Cuma di Islam apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, lembaga pangan dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Uang nanti rame-rame kabel. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangan yang lebih cepat. Kalau dicek uang panen nanti 4 bulan, 5 bulan. Saya kita 3 bulan panen, jadi ditemukan mulai. Zaman buang-buang di sik wong cek-cik mangane juga guntelo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Jenenge tebane wong ngene apa pira? Itu kan, itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat ke tujuan. Sebelum saiki cepat ke tujuan tapi ora tau di tujuan ora tau to. Wong ora jelas iki karno. Wong bisa ora tau to tapi di tujuan ora di sini apa? Saiki wong saiki insyaallah ya tetep bingung ora duwe apa. Foto dua. Lu ngerti wong saiki kira tau to tujuan ora tau duwe apa. Foto ilmuwan mulai polanya. Lalu yang disebut wal zaman demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir ana wong bingung dari wong kafir wa ma yurikuna illa dahar.
Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kados Nabi Ibrahim, kados wali-wali sing kasep kados Abu Yazid Al-Bustami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, dididono langsung. Bisa disebut wa kadari kanuri Ibrahim malakutas samawati napa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Sederenge wonten kitab-kitab modern tadi buku-buku modern. Lalu ada kitab-kitab kuno. Ini luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Sekarang. Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wah, nggih sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine ngene apa? Paman cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang ulama dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak. Terus mereka juga ora tahu jadi pegawai Pertamina, ya ora tahu ngurusin apa? Pertamina, malah ora tahu blas. Tapi mereka bisa tahu kalau Fujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau Fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi itu hebatnya Quran cerita beda umat barzakul layabian. Kalau sekarang masih tertib. Bo air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib, tapi nanti setelah ada tertib tetap bakal insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu sing disebut li ta'lamu adat sini napa? Bang, ya kasus masalah kasus sperma, kasus napa bayi tabung, terus kasus napa ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya itu di ilmu. Ya, mulai dulu nggak bisa apa? Di ilmu. Wong kuno-kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa yang dijajan kue. Misalnya wet opo di stek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah yang nyakang antara wet itu wet itu. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mereka wong bisa nak ngerubah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Nah untung saiki Amerika ambek parempati nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tinggo tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menurut? Jadi bibit-bibit yang unggul kok rutin barang ora usah. Rencananya ora bang sperma, sperma itu khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Jadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Jadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran itu, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu sudah. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul sudah. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan mintut vaksin contoh sperma tidak tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan karena wong gitu wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunya lewat senggama, cara tapi lewat dipajakno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah gitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang itu
awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah, yang diulang-ulang itu bahwa unsur nopo. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini yang disebut seperti walau illannahum walau amurannahum fala yuwayyiruna apa? Khalqah. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubatikuna adanal amwala amurannahum fala yuwayyiruna apa? Khalqah. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu tuh bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa? Tidak bisa loh orang barat atau siapa saja peneliti apa ini wong Islam goblok, pas ini santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata ini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus, tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Enggak nak ada orang sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia ngambil prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi? Jadi agak kriminal maksud gue. Mestinya kan satu-satu tuh, nak verseran misalnya Misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takut prestasi mau nguriki wong sitok mateni wong, paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan yang menciptakan kematian. Mengenai orang modern juga kadang orang paling bodoh saat dunia orang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Tambah-tambah kan lucu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, belum? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, itu belum disahkan. Hanya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih apa? Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, ya, merusak manusia. Kepala ibu irun dan apa? Kalau punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja. Itu sakit juga atik, misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita tahu kena diri kaya saja. Misalnya baladi arsalariyah patu tirun apa sahaban patut nahu ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil nopo awan digiring oleh angin, terus diarahkan kemana? Nah iya misalnya angin misalnya ben orang sumuk, wong bisa merubah berkipas angin. Awan yang dibuat itu diciptakan. Misalnya rangsangannya awan itu dengan garam.
Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok kan direkayasa. Artinya masih bisa dielmoni, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan kan gitu, merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman di Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memperdayakan angin untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya peran ginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit. Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuh? Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu roh? Ini rata-rata ulama darani haram, cara kelola di haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya bayi yang belum nafsu roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu roh. Fa innal imatah badal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh nak tak usia orang nyawa. Final imatah badal ya. Ini pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak atau sinau kalau Mustafa barang nama itu wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane itu tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Lur nomor roh pengiran berkaisal, programnya pengiran handle. Paham ya? Ya pancen wong iso darani mata ini wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa? Rencana napa? Ya rencana programnya pengiran. Samane iki manuk pengiran ini. Nah, pengiran kecewa sambil berdek bar. Nah, cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu itu agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau nggak kenangan orang bodoh ini. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuhan? Waktu nggak lewat wong poligami, niat nulung wong wedok yang terangkat dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah, poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok. Nyekel sitok, bareng apa nambahi sitok, hilang sitok, nambahi sitok, hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus gitu dulu. Paham? Alasannya dari nulung itu akan lebih api urusannya kabar nulung sitok, ujul. Poligami sitok itu orang nulung sitok, ujul. Nulung sitoknya ujul sitok meneng. Mungkin ini tetap sunat, apa-apa untuk apa? Ini menolak sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok, ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicampurkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek. Sitok. Nah, kok barter lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sombong di ginjal loro karek sitok, dicampurno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi? Karena
Dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak kono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit, nah kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Nah itu termasuk yang diperingatkan Allah, pala itu digunakan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kata izin. Nah mulai dari efek rumah kaca, mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan kenapa air laut itu asin dan kalau tingkat asin yang kurang maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam, pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Pala ibat tikunna adanal wala amrunahum pala termasuk menggih pala yuiruna napa wala ubillam nagum wala umman niyan nagum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umman niyan nagum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berkhayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong bumi enak ra karuan ben manggon mares, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon mares itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa be anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan? Mau manggon bulan, nak jadi wong lanang, asiknya tetap ngelawan wong itu. Nak jadi bapak asiknya jagungan BA, anak. Nak wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia, ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal tujuan pasal suci dari wal bari maka sahabat etik. Olah yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Walaupun yang itu ngeri betul. Nah, makanya dari sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut apa? Ditanamu ada dari sini nawar bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada guncangan, ada masalah, mesti waqala insanu apa? Malah. Lalu manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus wa'idal biharun apa? Fujirat. Baru fujirat terus baru wa'idal biharun apa? Fujirat. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ya. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua sujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa sudah mengundang akhir dakwah ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kabeh alamin wa salam.